Ya, tahun 2024 kalau kita pikir-pikir lagi kayaknya udah menjadi tahunnya horor lokal di Indonesia ya. Gimana enggak? Lu coba aja cek ke bioskop, tiap minggu pasti ada aja poster film horor lokal tuh. Enak-enak dah lu. Tapi untungnya ya, di beberapa momen pasti ada aja beberapa film yang memberikan kesegaran, refreshment lah ya untuk industri perfilman kita. Contohnya kayak film agak lain tuh di bulan Februari, di saat lagi horor-horor semua, tiba-tiba ada film komedi pecah, langsung jadi film nomor 2 terlaris di Indonesia. Siapa yang nggak kaget gitu? Atau misalnya film Thailand kemarin yang udah pecahin rekor film Thailand terlaris di Indonesia, How to Make Millions Grandma Dies. Kita persingkat aja ya biar nggak usah ribet-ribet gue jelasin ya. Nah itu kan film yang berhasil membuat seluruh golongan dari masyarakat Indonesia termewek-mewek nontonnya, bahkan termasuk gue sendiri. Nah tapi kali ini kita kedatangan satu film Thailand lagi yang uniknya secara cerita tuh mirip sama agak lain ya. Tapi apakah film Thailand yang satu ini bisa berhasil menyaingi kesuksesan film Thailand sebelumnya? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Dan yang belum join grup Telegram, join ya. Linknya udah gue taruh di bawah. Kalian bisa ngobrol-ngobrol bareng 2.300-an Ngelantur Korps yang lain seputar perfilman dan TV series. Feel free ya to join ya. Oke, langsung aja kita masuk ke review film My Boo. Nakluahไหมจ๊ะ? Ya, langsung to the point aja. Review yang gue buat kali ini adalah review yang dibayar ya. Gue langsung diminta sama Pak Fransen Susanto selaku pemilik dari Shen Entertainment yang menjadi distributor dari film My Boo ini. Makanya bisa ditayangin di Indonesia. Kenapa gue ngomong kayak gini? Lagi-lagi, ini adalah kode etik yang ngelantur. Jadi nggak ada tuh yang namanya gue dibayar buat nge-review terus gue diem-diem aja. Terus hasil yang keluar di video, udah puji-puji filmnya aja tuh, udah bagus-bagusin filmnya. Nggak ada. Nggak bisa kalau di ngelantur ya. Kalau misalnya gue dibayar, ya gue harus ngomong sama kalian. Ya tentu aja seperti yang udah gue bilang dari dulu, kalau misalnya gue diminta buat nge-review secara positif, gak bakal gue terima. Tapi untungnya Pak Fransen kan udah kenal dan sangat menghormati kritikan dari gua. Jadi ya Pak Fransen juga bilang, lu mau bilang sampah kek, lu mau bilang busuk kek, yang penting lu bilang apa adanya aja. Ya udah. Jadi seperti biasa di sini gua bebas untuk memberikan kritik secara barbar terhadap filmnya. Tapi apakah emang film ini layak untuk dikritik secara barbar atau emang justru malah bagus filmnya? Nah, kita bakal bahas kali ini. Film yang satu ini disutradarain sama, sorry lupa karena ini namanya Thailand ya. Lagi-lagi gue gak bisa ya untuk nge-pronounce bahasa Thailand. Ini namanya Komkrit Trewimol ya, nama sutradaranya ya. Ini mohon maaf ya. Tutuk, na tutuk, satuk tuk ampung lo bang, tak tak bungo. Ya, uniknya di awal-awal gue nonton film ini, gue serasa balik lagi ke premis ceritanya How to Make Millions Grandma Dies. Dimana ada satu karakter yang seorang gamers dan dia gagal untuk mendapatkan warisan dari neneknya. Itu kan premisnya How to Make Million Grandma Dies kan. Nah, di film ini sama persis ada satu karakter yang namanya Joe dan dia lagi pengen mendapatkan hak waris tapi dia gagal untuk mendapatkan hak waris tersebut. Tapi bedanya di sini karakter si Joe hoki ya, dimana dia dikasih sama saudaranya itu rumah secara gratis. Meskipun yang ngasihnya nggak tulus ya, karena memang rumah yang dikasihnya itu bukan rumah yang bagus tapi rumah berhantu. Jadi nggak ada yang mau beli, makanya dikasih ke si Joe. Nah, tapi ketika dia datangin rumah yang berhantu tersebut dan di awal-awal si Joe ini ketakutan ngelihat hantu-hantu yang ada di rumah tersebut, lama-lama dia jadi berteman sama hantunya dan dia malah make a business sama hantunya. Dia malah bikin rumah wahana hantu dan ini mengingatkan ke premisnya film agak lain. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ketika Joe ini udah lama nih buka bisnis bareng hantu-hantu ini, lama-lama mulai timbul rasa suka dengan salah satu hantu di film ini yang namanya Anong. Karena memang cantik sekali, diperankan sama Mailada Susri ini. Emang aktris cantik dan udah berkali-kali juga main di film-filmnya Thailand gitu. Inilah yang menjadi titik pembeda antara film ini sama agak lain. Kalau agak lain, meskipun genrenya sama-sama horor komedi juga ya, tapi bungkusan ceritanya itu drama kekeluargaan antara si Oki Rengga tuh kan sama ibunya, orang tua dengan anak. Nah, sedangkan film ini bungkusan ceritanya bukan drama keluarga tapi romance. Hubungan antara si Joe dan hantunya yang namanya Anong karena mereka saling suka. Nah, tapi karena mereka entitas yang berbeda, yang satu manusia, yang satunya hantu.
disitulah titik konfliknya dimulai gitu, karena mereka nggak bisa bersatu kan. Ya sebenarnya secara formula cerita nggak ada yang baru dari film ini, ya sama-sama aja. Setupnya dimulai dari sisi romansnya dulu, konfliknya kan di situ kan, dari rasa suka antara manusia dengan hantu, baru bergerak di tengah cerita diisi dengan komedi-komedi film ini, baru di akhir punchline-nya itu balik lagi ke konflik utamanya nih. Akibatnya apa dari rasa jatuh cinta antara manusia dengan hantu? Oke, karena film ini memang fokus di genre komedinya, dan gue yakin kalian semua yang pengen nonton Maibu di bioskop udah pasti pengen dihibur kan, gak mungkin pengen ditakut-takutin atau pengen nangis. Pasti komedinya, dari trailernya pun udah jelas ini komedi banget. Makanya gue bakal mulai bahas dari sisi komedinya dulu. Ya, kombinasi antara genre komedi dan horor emang udah paling klasik, udah paling absolut, pasti bisa bikin ngakak. Kenapa? Karena ketika kita bergerak dari konsep horor, pasti ada korban di situ. Sedangkan komedi butuh korban. Orang yang menderita tersebut udah pasti bisa jadi bahan ketawaan para penontonnya. Kan gitu kan? Ya kapan lagi lu ngelihat hantu yang kepalanya tiba-tiba putus, tapi reaksi penontonnya malah ketawa gitu, malah ngakak. Itu kalian pas gue lagi nonton tuh begitu. Hantu kepala putus malah pada ngakak. Ya itulah kekuatan utama dari horror komedi ini. Ya ngomongin style komedi sendiri, setiap negara pasti punya komedi yang berbeda-beda ya. Dan ini kan Thailand ya. Dari secara culture, meskipun deket sama kita, sama-sama Asia Tenggara lah at least gitu ya, tapi tetap aja komedi yang dihasilkan juga pasti berbeda. Dan gak tentu masyarakat kita bisa relate sama jokes-jokes dari filmnya Maibu ini. Salah satunya ada dari penggunaan bahasa ya, kayak ada penggunaan kata-kata lamley gitu. Lamley. Ya kita sebagai penonton Indonesia mungkin bakal susah relate sama komedi dari Thailand tersebut. Karena kalau misalnya kita cuma lihat dari subtitlenya aja ya, subtitle tuh biasa aja gitu, nggak ada lucu-lucunya. Tapi gue yakin kalau misalnya ini ditayangin di Thailand sana, gue yakin banget ketika ada jokes mengenai kata-kata lamley ini di Thailand, pasti pada ngakak. Sedangkan di Indonesia, ya kemarin sih gue ngerasa kayak yang ketawa paling 1 orang atau 2 orang doang gitu, pas di bagian jokes itu. Karena itu jokes yang khusus untuk negara mereka. Sama kalau misalnya kita bikin jokes untuk negara kita sendiri ya, kita bikin menyala abangku. Nah lu bayangin kata-kata itu ada di bioskop, pasti pada ngakak kan, karena ya kita ngerti gitu. Nah lu bayangin kalau misalnya ditayangin di film Thailand terus subtitlenya Fire My Brother, nggak lucu kan jadinya kan. Fire My Brother. Atau misalnya di film Indonesia kita bilang kamu nanya, mungkin kita relate kan, oh ini jokesnya Dilan nih gitu. Tapi kalau misalnya di film Thailand, subtitlenya pasti you asking, jadinya tolol. Nggak lucu. Nah itu jokes yang memang setiap negara pasti beda lah. Di situ titik lemahnya. Tapi untungnya di film Maibu ini tetap penekanannya ada di jokes slapstick ya, komedi slapstick. Kalau kalian nggak tahu, slapstick itu adalah humor yang kasar. Jadi untuk memahami kelucuannya kita nggak perlu mikir sama sekali. Lu udah cuman ngelihat gerakannya aja, melihat aktivitasnya aja, lu udah dibikin ngakak gitu. Ya memang sih style komedinya Asia tuh dari dulu kebanyakan slapstick ya. Lu mau dari Cina, film-film komedi Cina kan slapstick semua, Jackie Chan atau Stephen Chow. Itu pasti penonton dibuat ngakak lewat pergerakannya mereka, ekspresinya mereka gitu kan. Itu namanya slapstick. Indonesia pun juga begitu. Dari zaman OVJ, Opera Van Java, itu kan slapstick komedinya. Kasarnya tolol-tololan lah. Di Indonesia kan paling demen lah buat ngeledekin orang lain dan dijadiin bahan lelucon. Buat kita udah normal-normal aja gitu. Buat ketawain orang sumbing gitu kan, pasti kita ngakak kan. Taji bolot, gak bisa denger gitu. Hah? Apa? Itu pasti kita ngakak gitu. Itu emang udah jadi style komedinya kita. Nah tapi yang perlu kalian ketahui, kelemahan dari slapstick, takarannya tuh harus pas. Kalau misalnya gerakan atau ekspresi kita udah terlalu over nih, kadang-kadang humornya udah putus tuh, udah patah, udah nggak jadi lucu lagi. Nah itu yang gue rasakan di film Maibu. Beberapa momen, beberapa scene terlalu dibikin pengen dibuat ngakak, malah jadinya beberapa jadi kerasa garing sih buat gue. Kalau misalnya kayak film agak lain kita, itu 4 orang dari podcastnya agak lain kan 4-4nya stand up comedian. Dan kita tahu sendiri kemampuan stand up comedian bisa merangkai kata-kata, diksinya tuh udah mantep gitu. Dia bisa ngatur setupnya seperti apa, dia bisa bikin callback lagi, dia bisa bikin punchline yang mantep gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian perhatiin film agak lain kemarin, setiap scene itu pasti ada setupnya, ada dialognya yang bisa bikin ngakak gitu. Nggak cuma rely bergantung sama sisi slapsticknya doang. Sedangkan kalau di Maibu, karakter utama kita kan si Mailada Susri sama Sutirak Subbijitra nih, mohon maaf ya. Gua gak bisa baca. Subbijitra nih maksud gue. Ya mereka bukan komedian, mereka aktor. Jadinya ya gitu, terlalu bergantung sama joke slapsticknya. Kayak misalnya ada yang jatuh ke lumpur terus gayanya kayak kodok gitu. Ya mungkin sekali lucu gitu, bisa dibikin ngakak kan. Tapi ketika itu momen diulang-ulang terus-terusan ya lama-lama menurut gue sih udah gak lucu lagi ya. Atau misalnya kayak scene-scene ala Squid Game yang diem-diem ngelewatin hantu bareng-bareng gini ya. Ya gue gak tahu ya, lagi-lagi
komedi itu sangat relatif, subjektif sekali. Jadi kalau kalian mungkin into banget sama komedinya, ya mungkin kalian ngakak. Apalagi yang receh ya. Ya receh mungkin ngakak terus tuh sepanjang nonton film. Tapi kalau lu tanya gue sendiri, kayak momen yang orang ngelewatin hantu diem-diem gitu, itu garing sih buat gue, nggak lucu. Apalagi ketika lu bergantung banget sama slapstick, artinya orang yang meranin komedinya tersebut harus bisa lucu banget gitu. Secara acting, secara muka, ekspresi itu harus dibuat sekonyol, setolol mungkin. Nah itu gua nggak rasain. Ya beberapa figuran kayak misalnya pas ngelewatin rumah wahana hantu itu kan, takutnya tuh kerasa dibuat-buat gitu. Kayak ketakutan ngelihat setannya kayak Jadi penderitaan dari korban yang dijadikan bahan lelucon di film ini kerasa dibuat-buat. Kayak seolah-olah pengen dibuat, nih lucu nih makan nih orang ketakutan gitu. Jadi nggak jujur gitu kan. Menurut gue ya, film komedi yang berhasil adalah film yang sangat-sangat jujur dari kegelisahan-kegelisahan yang udah ada. Terus kita bisa merasakan kegelisahan itu serasa sangat realistis. Makanya kita bisa dibuat lucu kan, ngakak. Oh ini bener-bener kejadiannya seperti ini. Sedangkan di film ini kerasa kayak masih dibuat-buat settingan banget lah. Tapi untungnya masih ada beberapa momen yang bisa bikin gue ngakak, itu ngakak banget deh pas nonton film ini. Contohnya kayak penggunaan smash cut. Ya smash cut itu kan udah rumus klasik lah untuk bikin genre komedi gitu. Dimana kita kontrasin aja dari yang awalnya kenceng banget, tiba-tiba jadi hening gitu. Itu udah jadi rumus pasti untuk bikin penonton ngakak karena ada kontras di situ kan. Padahal secara komedi tuh bukan yang tipe genius atau kreatif gimana ya, bener-bener kayak slapstick aja yang awal orang sombong gitu kan, sombong terus pada akhirnya malah berakhir jadi tolol gitu. Ah itu kan kontras tuh kan, tipe-tipe klasik begitulah jokesnya. Ya ada juga beberapa penulisan yang menurut gue cukup kreatif, yang unik juga, dimana misalnya kayak hantunya itu kan harus masukin ke badan orang supaya bisa nyentuh si cowoknya, si Joe ini kan. Karena kalau misalnya dia nggak masuk ke badan orang ya dia hantu gitu, bisa nembus aja. Nah, ketika dia masuk ke badan cowok, terus mereka ngedate, pacaran, dalam otaknya si Joe, ya dia lagi pacaran sama cewek yang cantik ini, si Mayla dan Susri kan cakep banget tuh, lucu, gemes gitu kan, lu bisa lihat kayak gini kan. Tapi yang orang lain lihat, ya si Joe lagi pacaran sama cowok, jadi cowok sama cowok jadi gay. Jadi orang yang ngelihat malah ngakak banget. Itu lagi-lagi kan slapstick gitu kan, kayak dikasih lihat cowok sama cowok jijainya gimana, padahal dalam perasaan dia lagi senang banget pacaran sama cewek cantik gitu. Padahal yang orang lain lihat kan cowok gitu. Ya kas-kas seperti itulah menurut gua cukup lucu sih. Kalau misalnya ngomongin secara CGI, secara visual effect, mungkin dari kalian juga bakal nanya sama gua, "Bang, ini kan CGI sampah, Bang. Lu nggak bilang CGI sampah, Bang?" Ya, yang perlu kalian ingat, CGI yang sampah akan berubah menjadi sebuah hal yang positif. Itu berlaku ketika genrenya komedi. Ya kalau misalnya kalian paling gampang nonton Kung Fu Hustle ya kan, kalau kalian ingat ada yang emak-emak kos-kosan lagi ngejar-kejaran itu kan. Nah scene kejaran-kejaran itu kan tolol banget gitu. Larinya itu bener-bener visual effect kan sampah banget. Tapi ya visual effect yang sampah seperti itu yang bisa bikin kita ngakak kan gitu. Kalau misalnya CGI-nya keren malah kita nggak dibuat lucu, malah jadi lu kok serius banget CGI-nya. Ya lu yang nonton Kung Fu Hustle atau Shaolin Soccer terus lu komplain sama visual effect-nya sih ada masalah sih sama otak lu sih. Ya sama kayak di film ini, beberapa scene kayak misalnya kepala putus, kerasa banget lah visual effect-nya masih mentah banget. Tapi ya lucu-lucu aja jadinya. Dan terakhir ketika kita ngomongin ada romance, ada komedi, udah pasti penyelesaiannya lebih bagus dibikin ada emosinya sedikit gitu, ada meweknya sedikit. Biasanya sih seperti itu. Ya baik lagi referensi kita ke film-film Cina aja yang udah paling berhasil lah bikin genre film komedi seperti itu. Kayak CJ7 kan, CJ7 buset itu kan kocak banget gitu, ngakak banget. Tapi di akhir buset nangis banget pak gue nonton CJ7 gitu. Karena formulanya balik lagi, di awal dikasih setup dulu nih, unsur kekeluargaannya dibentuk dulu tuh antara seorang ayah sama anak, ya kan? Baru kita mainin komedinya mengenai si CJ7, baru di akhir balik lagi tuh ke setup awalnya mengenai hubungan antara ayah sama anak, dan ayahnya mati itu pecah banget di situ kan. Atau misalnya agak lain juga sama. Oki Rengga sama ibunya di akhir seperti itu langsung pecah, nangis kita. Nah, di film ini, meskipun setupnya udah bener nih mengenai kisah romance, dan mungkin kita bisa tebak lah kira-kira endingnya bakal seperti apa. Tapi karena secara setup belum sedip itu hubungan antara si Joe sama si Anong hantunya, jadi ya ketika di akhir seperti itu, gue sih nggak dibuat emosional sama sekali. Bahkan menggenang pun nggak, rasa sedih pun nggak ada impact emosional yang mendalam untuk film ini. Ya sekedar pengen dibuat emosional, tapi ya biasa aja sih kalau buat gue pribadi. Nggak tahu menurut kalian gimana. Dan lu mau tahu yang paling sayang dari film ini apa sebenarnya? Endingnya. Gue nggak tahu ya, buat lu pada yang udah nonton, harusnya lu bakal punya satu ekspektasi ending yang sama. Ketika di awal pattern ceritanya begini,
lu harusnya bisa prediksi nih, kayak endingnya tuh bakal kayak gini gitu loh. Bahkan lu punya IQ 5 aja, lu gak usah pinter-pinter deh. Ya lu orang biasa aja, lu bakal tahu kayaknya bakal bagus kalau dibuat endingnya gini. Tapi entah kenapa sutradara dari film ini ngebuat endingnya jadi berbeda. Malah aneh menurut gue, dengan maksain penggunaan CGI yang murahan banget, visual efeknya malah jadi nggak dapet, emosional nggak dapet, endingnya kurang mantep, bungkusan ceritanya jadi nggak enak. Padahal ya gue di awal-awal tuh banyak momen yang bisa bikin gue ngakak gitu ya. Jadi ya paling kesimpulannya sih dari gue, kalau lu lagi bosen nonton horor lokal gitu-gitu doang, udah enak gitu ya, atau film action bosen, ya lu coba nonton ini aja. Ya kayaknya pilihan film yang ada di bulan ini sih nggak banyak ya mengenai komedi yang lucu-lucuan. Ya paling Inside Out 2 ya, itu bagus banget. Tapi ya ini salah satunya yang bisa gue rekomendasiin buat kalian. Ya makanya kalau misalnya kalian minta final score dari gue bakal kasih 6,8 alias kurang. Ya masih gue taruh di kurang karena belum di atas 7. Kalau 7 kan mediocre lah ya. Jujur aja sebenarnya tadi gue tuh pengen kasih 7 karena sebenarnya menghibur. Kalau misalnya kita lagi capek kerja ya, pulang kerja, lu nonton film ini ya tetap lucu-lucu aja, ketawa-ketawa aja, gak usah banyak mikir ya, kita cuma bisa menikmati slapstick komedinya aja gitu kan, ya lucu-lucu aja. Apalagi si Maila Susri sebagai karakter utama hantu di sini cantik banget, lucu, gemesin gitu ya. Bahkan cowoknya si Sutirak Subwijitira aja juga ganteng gitu. Jadi secara romansnya pun asik sebenarnya. Tapi endingnya sih sebenarnya yang bikin gua nggak bisa taruh di 7. Sisanya kalau kalian yang nggak setuju sama pendapat gua, kalian tulis di kolom komentar aja, kita adu argumen biar ada dialektik yang terjadi dari Ngelantur Corps. Buat kalian yang belum join membership community, join mulai dari 1000 per hari di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin pelajaran seputar perfilman, mau dari skrip, dari musik, dari sinematografi, kita pelajari semua di Movie Lovers Panel. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.